Hai guys, apa kabar? Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rizki yang melimpah. Dalam kesempatan kali ini, Guru 24 akan mengulas film Si Pahit Lidah, legenda Sumatera Selatan, Indonesia. Si Pahit Lidah adalah julukan untuk serunting sakti. Ia terkenal punya kesaktian yang tinggi, namun ternyata kesaktiannya bisa dikalahkan oleh adik iparnya, Arya Tebing. Keduanya bertikai merebutkan cendawan emas yang tumbuh di perbatasan kebun mereka. Bagaimana cara Tebing mengalahkan serunting? Lalu, mengapa serunting dijuluki Si Pahit Lidah? Langsung saja, tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai ulasannya. Scene diawali saat Serunting menemui seorang wanita bernama Siti, adik kandung Serunting. Serunting berkata agar kebun mereka diberi pembatas agar tidak terjadi pertikaian di kemudian hari. Di keesokan harinya, Serunting dan Tebing, suami Siti, membawa kayu besar untuk diletakkan di ladang pembatas kebun mereka. Terlihat hubungan Serunting dan adik iparnya sangatlah baik. Setelah beberapa hari, kayu pembatas tersebut ditumbuhi tanaman cendawan. Namun, cendawan yang tumbuh sangatlah berbeda. Cendawan yang mengarah ke kebun Serunting ditumbuhi cendawan emas, sedangkan yang mengarah ke kebun Tebing hanyalah cendawan biasa. Kemudian, Serunting membagikan kepada teman-temannya. Mana cendawan emas itu? Jelas hal ini membuat Tebing iri hati. Di keesokan harinya, Tebing mendatangi kebun kayu pembatas mereka. Tapi, tetap saja yang tumbuh cendawan biasa, sedangkan milik Serunting ditumbuhi cendawan emas. Tebing pun pulang sambil merasa kesal. Esok harinya, kembali Tebing mendatangi kayu pembatas yang memisahkan kebun mereka. Kali ini, Tebing menukar posisi batang kayu pembatas. Kayu yang ditumbuhi cendawan emas dibalik jadi ke arah kebun Tebing. Kembali di keesokan harinya, Tebing bergegas pergi ke kebunnya. Ternyata, walau batang kayu sudah dibalik, tapi tetap saja yang mengarah ke kebun Tebing hanya cendawan biasa. Sedangkan milik Serunting kembali menjadi cendawan emas. Saat Tebing hendak mengambil cendawan milik Serunting, tiba-tiba Serunting datang dari arah belakang. Untuk memberikan separuh dari cendawan emas yang tumbuh hari ini. Silahkan kau memetiknya, Tebing. Ternyata Serunting memang sudah berniat untuk membagi separuh cendawan emas miliknya dengan Tebing. Namun Tebing sudah diselimuti rasa iri, langsung pergi dengan rasa kesal. Sesampainya di rumah, Siti memberitahu Tebing bahwa Serunting telah membaginya cendawan emas. Tapi, Tebing yang sudah dibutakan hatinya langsung membuang semua pemberian Serunting. Ia merasa tidak puas jika hanya diberi, melainkan ingin memiliki. Sudahlah, Kak. Aku tidak mengharapkan belas kasihan dari siapapun juga. Karena keserakahan dan ketamakannya, Tebing memindahkan kayu pembatas mereka ke halaman rumahnya dengan harapan dapat memiliki semua cendawan emas yang tumbuh pada batang kayu tersebut. Kak, mestinya kakak berpikir panjang. Tidak benar kakak menyulut api permusuhan di antara kita. Kamu tidak usah khawatir. Cendawan emas akan menjadi milik kita. Ternyata, di keesokan harinya tidak ada cendawan emas, melainkan cendawan biasa yang tumbuh. Sontak membuat Tebing kesal dan memukul kayu besar tersebut hingga terbelah. Serunting yang menyadari kayu pembatas mereka sudah hilang, langsung mendatangi rumah Tebing dengan rasa kesal. Serunting dan Tebing pun bertarung, sedangkan Siti yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya diam di dalam rumah. Ayo keluar! Kenapa kau berlaku seperti ini? Aku tidak sudi menerima pemberianmu.
Karena tebing dan serunting sama-sama memiliki kesaktian, tidak ada satu penduduk pun yang berani mendekati mereka apalagi melerai. Berhari-hari mereka bertarung tanpa henti. Dari gunung satu ke gunung lainnya hingga warga yang berada di sekitar pertarungan pun semua memilih untuk menghindar. Helah, salah satunya tidak ada. Tabing itu serakah dan tamak. Dia mau... Ayolah, lebih baik kita menyingkir dari sini. Hingga akhirnya mereka berhenti untuk bertarung. Saat di rumah, Siti yang sedang memijat tebing berkata agar pertarungan mereka dihentikan saja. Tapi tebing enggan menuruti nasihat dari Siti. Tebing berkata satu-satunya cara menghentikan pertikaian mereka hanya dengan mengetahui rahasia ilmu serunting. Tebing pun memerintahkan Siti untuk mencari tahu kelemahan dari ilmu serunting. Siti yang terperdaya oleh tebing menuruti perintah suaminya untuk menemukan kelemahan kakak kandungnya sendiri. Pertarungan ini bisa selesai bila rahasia ilmu kakakmu sudah di tanganku. Kemudian Siti mendatangi serunting dan mengatakan bahwa tebing memuji kesaktian serunting. Dengan pujian-pujian Siti, akhirnya serunting jatuh dalam pujian. Dan tanpa disadari, serunting mengatakan kelemahan dari ilmunya. Itu adalah ilmu warisan keluarga yang tak ada duanya di jagat ini. Orangnya tidak akan terluka kena besi. Harus dengan batang beban pacung. Hebat kan? Akhirnya, tebing yang sudah mengetahui kelemahan serunting menantang kembali untuk bertarung. Jelas saja membuat serunting terluka. Jadi, tebing bisa mengalahkan serunting dengan dibantu istrinya ya guys. Adik kandung serunting yang mengkhianati kakaknya. Karena kelemahan serunting sudah diketahui tebing, akhirnya serunting bertapa di dalam goa. Pada pertapaannya, serunting mendengar bisikan untuk menyuruhnya pergi ke pulau seberang untuk mendapatkan kesaktian. Kakak serunting tidak mati, hanya terluka. Bagaimana aku bisa percaya? Lalu serunting menuruti bisikan tersebut dan pergi ke pulau seberang untuk mendapatkan kesaktian. Setelah terombang-ambing di lautan, akhirnya serunting terdampar di sebuah pulau, yang ternyata pulau tersebut adalah Pulau Jawa ya guys. Singkat cerita, serunting tiba di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu. Ia mengutarakan niatnya di hadapan sang ratu. Namun, ratu berkata ia tidak memiliki kesaktian dan meminta agar serunting kembali ke tempat asalnya. Pulang dan berdamai dengan iparmu. Hamba berangkat pulang sekarang. Alih-alih kembali ke Sumatera, serunting kembali mendengar bisikan agar ia tetap di Pulau Jawa. Lalu, serunting bertapa di salah satu goa hingga berhari-hari. Hal tersebut diketahui oleh sang ratu, kemudian memerintahkan prajuritnya untuk membawa serunting. Sekarang dia sedang bertapa di sebuah gua. Setibanya serunting kembali, ratu berkata bahwa ia tidak memiliki kesaktian yang serunting inginkan. Karena keteguhan dan tekad serunting, akhirnya ratu memberikan serunting kesaktian melalui mulut serunting. Lalu memerintahkan serunting untuk pulang dan tidak kembali lagi ke Pulau Jawa. Ilmu sakti apa yang diberikan padaku? Hamba tak akan kembali lagi ke sini. Dengan rasa heran dan bingung, serunting tidak mengetahui ilmu apa yang diberikan sang ratu padanya. Akhirnya, serunting kembali pulang. Sesampainya di kampung halaman, serunting bertemu dengan seseorang dan memanggilnya. Karena orang tersebut diam saja, maka serunting mengutuknya menjadi batu. Kejadian tersebut dilihat oleh pendekar si mata empat. Lalu, di tengah kampung, serunting yang kelaparan, ia meminta makan pada orang yang ia temui. Karena orang tersebut diam saja, lalu serunting mengutuknya menjadi batu. Sejauh ini, serunting belum menyadari kesaktian yang ia peroleh dari Pulau Jawa ya guys. Singkat cerita, serunting mendatangi rumah adiknya, lalu menanyakan keberadaan tebing. Kemudian, Siti berkata bahwa tebing sudah pergi karena mendengar kabar serunting sudah kembali. Ia takut serunting menuntut balas padanya. Tapi, serunting berkata ia tidak akan menuntut balas.
karena ia tidak memperoleh ilmu apapun. Kemudian Serunting meminta Siti menyediakan makanan untuknya. Siti pun langsung pergi membuatkan makanan untuk kakaknya. Karena terlalu lama Serunting yang sudah tidak sabar tanpa sengaja mengutuk Siti, adik kandungnya. Mengetahui adiknya telah menjadi batu, Serunting sangat merasa sedih dan menyadari bahwa ucapannya bisa menjadi kenyataan. Karena ucapannya yang menjadi kenyataan, akhirnya Serunting mendapat julukan si pahit lidah. Barangkali sudah menjadi batu. Siti! Maafkan kakak. Akhirnya, julukan si pahit lidah menyebar hingga ke penjuru negeri. Saat Serunting sedang berjalan, ia dipanggil oleh seorang nenek yang menawarinya makan. Saat Serunting hendak makan, ia melihat selendang yang sangat indah. Serunting pun menanyakan pemilik selendang tersebut. Awalnya, si nenek mengatakan selendang tersebut miliknya. Tapi, Serunting yang tidak percaya mengancam akan mengutuk si nenek jika ia berbohong. Kemudian, Serunting membuktikan perkataan si nenek. Ia pergi ke air terjun dan melihat 7 bidadari yang sedang mandi. Kemudian Serunting mencuri salah satu selendang bidadari hingga membuat bidadari tersebut tidak bisa kembali ke tempat asalnya. Singkat cerita, Serunting memperistri bidadari tersebut dan memiliki seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Dirot. Namun, saat Dirot masih balita, ibunya menemukan selendang yang dicuri oleh Serunting. Kemudian, ibu Dirot memakainya dan kembali menjadi bidadari. Serunting yang ditinggal istrinya kemudian menitipkan Dirot pada seorang nenek dan meminta nenek merawat Dirot seperti cucunya sendiri. Mari, cepat menghindar. Kalau tak ingin mati. Hei, tunggu kudai! Di batu kuda. Dari si pahit lidah yang sedang menuju kemari. Pergilah kalian. Kemudian Serunting pergi untuk mengembara. Dalam perjalanannya, Serunting bertemu dengan si Mata Empat. Di sini, si Mata Empat sudah lama memperhatikan Serunting dan memuji kesaktian Serunting si pahit lidah. Kemudian menantang si pahit lidah untuk adu kesaktian. Bolehkah aku memohon sesuatu? Apa yang kamu mohon? Kalau sahabat benar-benar pendekar sejati, coba kita mengadu sakti. Tuh, selungkuplah di tanah. Singkat cerita, adu kesaktian yang pertama dimenangkan Mata Empat. Kemudian, mereka bertarung hingga malam hari. Namun, pertarungan mereka tetap masih seimbang. Film pun selesai. Akankah si pahit lidah dapat mengalahkan Mata Empat? Ataukah sebaliknya Mata Empat yang mengalahkan si pahit lidah? Tunggu di part 2 ya guys. Guru 24 meminta maaf jika ada kesalahan dalam mengucapkan kata. Ikuti terus channel Guru 24 subrek dan nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.